Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Aloysius Andre Urip Janomonis, bisa dipanggil Al atau Andri, dengan NRP 20382111030 dari Departemen Teknik Mesin Industri. Saya berasal dari kelas besar Yudhistira dan berada di kelas kecil Dharma Raja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai roadmap aku dan SRK. Apa sih kemanjangan aku dan SRK? Aku sendiri merupakan ambisi, kenyataan, dan usaha. Kemudian SRK merupakan sasaran, resiko, dan konsekuensi, di mana aku dan SRK merupakan sangat berkaitan. Mari kita lanjut. Yang pertama yaitu perumusan ambisi. Apa sih ambisi saya 4 tahun kuliah di ITS? Yang pertama yaitu tentunya mendapatkan IPK di atas 3,0 di setiap semester. Siapa sih yang nggak kepengen mendapatkan IPK tinggi? Dan kemudian yaitu mendapatkan kesempatan beasiswa. Ini juga saya pengen meringankan beban orang tua yaitu untuk membayar UKT. Kemudian yaitu yang ketiga adalah lulus predikat cum laude dan mendapat pekerjaan di suatu perusahaan. Ini juga sangat penting karena banyak juga di luar sana yang sudah lulus kuliah namun tidak mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan. Dan keempat yaitu adalah aktif dalam organisasi yang ada di ITS. Kemudian kita lanjut. Nah, tadi sudah ambisi, sekarang kita breakdown ambisi menjadi sasaran. Di tahun pertama, yaitu saya ingin lulus nilai tugas, UTS, UAS di semua mata kuliah. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dan melengkapi absen dan tidak pernah tidak masuk kelas. Ini juga sangat penting untuk kehadiran dan nilai ini untuk lulus cum laude. Kemudian kita yang di tahun pertama yaitu ikut pelatihan yang diadakan di ITS dan mendapatkan sertifikat. Contoh pelatihannya yaitu adalah pelatihan KTI dan masih banyak lagi pelatihan-pelatihan yang diadakan di ITS. Kemudian itu mengikuti pelatihan yang diadakan di satu perusahaan. Nah, tidak hanya di internal di dalam ITS saja, tapi kita harus juga melakukan pelatihan di eksternal, yaitu contohnya di suatu perusahaan, yaitu pelatihan CAD atau bisa pelatihan yang lain-lainnya. Kemudian yaitu mencari pengalaman dengan mengikuti organisasi yang kecil dulu, yaitu di mana kita dari skala yang kecil, contohnya KMK dan UKM, yaitu di mana di sekitar kita atau minat bakat kita. Kemudian di tahun kedua yaitu aktif bertanya dalam setiap mata kuliah. Ini berkelanjutan tadi di tahun pertama itu aktif bertanya, yaitu kita harus mengenal dosen, harus dilihat dosen agar nanti kedepannya pun juga dipermudah gitu. Kemudian yaitu mengikuti lomba yang diadakan di ITS dan memenangkannya. Ini lanjutan tahun pertama tadi yaitu mengikuti pelatihan. Kemudian kita di tahun kedua kita menyadari bahwa kita sudah mampu dan sudah layak mengikuti lomba. Kemudian kita mengikuti dan kita memenangkannya. Kemudian yaitu menjadi panitia GRIGI, di mana GRIGI sendiri ini merupakan panitia ITS untuk menyelenggarakan kegiatan yang ada di ITS untuk maba-maba. Kemudian di tahun ketiga itu mendaftar magang di perusahaan yang terkualifikasi, karena saya kan D4, kemudian di semester 5 atau semester 6 kita sudah dituntun untuk magang di suatu perusahaan. Kemudian yaitu menyelesaikan tugas akhir, laporan, dan skripsi. Ini juga sangat penting untuk kita naik semester selanjutnya. Itu yang terakhir, di mana saya tahun keempat adalah lulus skripsi dan sidang skripsi. Ini juga sangat penting untuk kita lulus untuk mencari suatu perusahaan. Kemudian kita next, yaitu selanjutnya ada analisis kenyataan, di mana analisis kenyataan ini dapat 4 bidang atau 4 pembagian, yaitu SWOT. S-nya itu strengths, yang kedua ada weakness, ketiga ada opportunities, keempat ada threats. Di mana strengths itu adalah kelebihan saya, di mana itu menguasai beberapa matkul. Contohnya seperti gambar teknik, matematika, agama, dan NK3L. Ini yang bisa saya kuasai untuk sementara ini di semester pertama ini. Kemudian yang kedua adalah pernah
menjadi pengurus OSIS pada saat SMK. Kemudian weakness ini adalah sebuah kekurangan yang saya miliki, yaitu belum memahami beberapa materi pada matkul yang diberikan, contohnya fisika. Ini kelemahan saya juga sih, tapi dengan kelemahan kali ini yang ada di dalam diri saya berusaha untuk bisa memahami dengan berbagai cara yang bisa saya temukan. Kemudian yaitu masih kurang tepat dalam membagi waktu. Ini juga kekurangan saya. Kemudian yang ketiga itu ada opportunities, yaitu di mana di dalam diri saya sadari saya mempunyai sikap yang bertanggung jawab dan mampu bekerja dalam tim. Ini keunggulan dalam diri saya. Kemudian stress ini adalah sebuah bahaya, di mana dari melihat ambisi saya tadi, di mana saya menyibukkan diri, yaitu ancamannya itu bisa lulus telat dari seharusnya. Jadi menunda kelulusan seperti itu. Kemudian kita next. Nah, selanjutnya ada usaha mencapai target dan tujuan, di mana yang pertama itu memperhatikan materi yang diberikan dan selalu aktif dalam kegiatan belajar. Ini usaha-usaha yang bisa saya coba untuk mencapai target atau ambisi tadi. Kemudian yang kedua itu selalu mencoba mengikuti kepengurusan suatu organisasi. Baik tadi yang sudah saya jelaskan, baik dari skala organisasi kecil maupun organisasi yang lebih besar lagi. Dengan mengerjakan tugas yang lebih prioritas atau mendekati deadline. Ini juga saking sibuknya kita, jangan lupa kita melupakan tugas dari dosen tentunya. Dan selanjutnya itu magang di suatu perusahaan yang terkualifikasi. Jadi kita harus mencari perusahaan yang di mana sudah bintang 5 atau bekerja sama dengan ITS dan mendapatkan nilai yang bagus gitu dan langsung merekrut lulusan dari ITS. Kemudian kita next. Selanjutnya ada analisis resiko, di mana analisis resiko ini adalah kita harus mengetahui resiko-resiko apa sih yang kita lakukan dengan menyibukkan diri dengan mengikuti ambisi kita tadi, yaitu yang pertama tidak ada waktu buat nongkrong. Ini nih, anak muda ya kan suka yang nongkrong-nongkrong. Jadi kalau kita mengikuti banyak sekali kegiatan, jadi kita tidak ada waktu buat nongkrong. Kemudian adalah hilangnya waktu untuk liburan. Ini bisa libur untuk keluarga, bersama keluarga, teman, sahabat, atau mungkin pacar. Itu kita jarang waktu liburan. Kemudian kita melatih diri untuk lebih membagi waktu. Ini juga sangat penting, melatih diri kita, dan kemudian adalah menjadikan diri kita untuk lebih tanggung jawab lagi dalam mengerjakan tugas. Ini juga sangat penting ini. Semakin kita banyak mengikuti kegiatan ya kan, makin banyak masukan-masukan dan makin banyak cara-cara juga, jadi kita menjadikan diri kita lebih tanggung jawab lagi dalam mengerjakan tugas. Kemudian next. Nah, ini ada antisipasi terhadap resiko, di mana tadi kita sudah mengetahui resiko-resiko apa saja, kemudian kita juga harus bisa mengantisipasi resiko tersebut, atau bisa juga dibilang meminimalisir resiko tersebut, itu dengan menentukan hari yang benar-benar kosong untuk melakukan refreshing. Kenapa? Agar tidak stres tentunya. Dan kemudian itu menemukan cara yang tepat untuk membagi waktu. Jadi kan bisa dengan mengikuti webinar-webinar gitu kan. Gimana sih cara membagi waktu yang tepat yang sesuai dengan diri kita sendiri. Setelah kita menemukan cara yang tepat, kemudian kita pasti bisa membagi waktu dan bisa bertanggung jawab. Dan tidak ada tugas yang ketinggalan. Kemudian next. Nah, yang terakhir ada konsekuensi, di mana konsekuensi ini adalah bisa positif dan bisa negatif dampak yang diberikan. Yaitu yang positif adalah bisa memanage waktu dan menghargai waktu. Ini juga sangat penting. Bila kita terjun di masyarakat, kalau kita bisa menghargai waktu, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Kemudian yaitu memperbanyak relasi dengan orang baru ini juga. Semakin kita memperbanyak relasi dengan orang baru, maka banyak sekali kesempatan yang datang untuk kita mencari kerja. Kemudian yaitu melatih tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Ini juga sangat penting, yaitu konsekuensi yang positif, kemudian yaitu konsekuensi yang negatif, di mana waktu liburan yang terbuang karena kesibukan yang ada di kampus. Ini benar, di waktu liburan terbuang. Jadi hanya sekali 2 kali lah untuk melakukan liburan. Kemudian yaitu kesehatan fisik dan mental yang terganggu ini juga, di mana kondisi saat ini pandemi, kita harus menjaga kesehatan meskipun banyak kegiatan, jadi kita harus minum vitamin, berjemur, dan menerapkan 3M intinya. Jangan melupakan kesehatan. Nah, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga PPT ini atau penyampaian saya tadi sangat bermanfaat buat kalian semua. Dan mohon maaf kiranya saya ada kata-kata yang menyinggung dan ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya.